Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mutu, soleh dan soleha, jumpa lagi dengan kami di program acara Sirah Nabawiyah dan Sahabiyah. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang sahabat Rasulullah SAW yang tidak terkenal di bumi, tetapi ia sangat terkenal di langit. Sahabat soleha, sahabat mutu, dia adalah sosok yang tidak terkenal. Dia adalah orang yang sangat sederhana. Dia hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak pernah berjumpa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat soleh, sahabat mutu, soleh dan soleha. Siapakah ia? Ia adalah Uwais Al-Qarni, pemuda yang sangat sederhana, pemuda yang sangat baik, pemuda yang sangat tekun beribadah. Sahabat mutu, sosok pribadi yang sederhana dan soleh inilah yang membuat ia dijuluki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tabi'in, yaitu sahabat yang terbaik. Di balik sosok yang sederhana ini, maka ia memiliki kelebihan yang begitu luar biasa. Nama sebenarnya, nama panjangnya adalah Uwais bin Amir bin Juz'in bin Murudi Al-Qarni Al-Yamani. Ia hidup di daerah Yaman, di desa Qarn, sebelah selatan Saudi Arabia, yang jaraknya ribuan kilometer jauhnya dengan kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Madinah Al-Munawwarah. Tetapi apa yang terjadi, sahabat mutu, soleh dan soleha? Begitu baiknya Uwais Al-Qarni, begitu solehnya Uwais Al-Qarni, ketika Islam disebarkan di daerah Yaman, dengan serta-merta Uwais Al-Qarni mengganti kiblat kehidupan beragamanya, memeluk Islam. Dengan suasana yang baru, Islam yang dipeluk, Uwais Al-Qarni hidup semakin tenang dan damai bersama ibunya yang sudah tua dan renta. Sahabat mutu, Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang biasa, yang sederhana. Ia hidup memenuhi kebutuhannya hanya dengan berdagang dan menggembala unta. Di luar itu, ia juga begitu berbakti dan sayang kepada ibunya yang sudah renta, sahabat mutu. Selain renta, juga buta. Tetapi ia tetap bersahaja memenuhi kehidupannya, juga ibunya yang sudah buta dan juga tua renta. Begitu sayangnya Uwais Al-Qarni dan begitu berbaktinya kepada ibunya. Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang begitu soleh, yang sangat baik, sehingga dengan memeluk Islam sebagai kebiasaan baru, begitu taat dan melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uwais Al-Qarni begitu merindukan bertemu dengan sosok yang ia puja-puja, sosok yang begitu baik di mata Uwais Al-Qarni dan juga seluruh dunia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat mutu, soleh dan soleha semuanya, tentunya kita semakin penasaran, bukan, bagaimana Uwais Al-Qarni ini, pemuda yang sederhana tetapi begitu terkenal di langit. Ini yang perlu kita cari tahu, soleh dan soleha. Seperti apa Uwais Al-Qarni sehingga tidak terkenal di bumi, tetapi penduduk langit sangat mengenal Uwais Al-Qarni, padahal beliau masih hidup di dunia. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahkan bahwa beliau adalah tabi'in yang terbaik, sahabat terbaik, padahal Uwais Al-Qarni tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Suatu ketika, saking rindunya kepada Rasulullah, Uwais Al-Qarni meminta izin kepada ibunya untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Nabi, yaitu Madinah.
Dan ibunya pun mengetahui bahwa Al-Qarni menanti-nanti saat-saat ia bisa pergi menjumpai Rasulullah SAW di Madinah dengan jarak yang beribu-ribu kilometer. Akhirnya Uwais Al-Qarni menyiapkan bekal dengan seadanya. Ia berjalan menyusuri kota Yaman sampai dengan ke Madinah. Apa yang terjadi sahabat mutu? Saking rindunya kepada Rasulullah Muhammad SAW, sampai di Madinah setelah menempuh jarak yang beribu-ribu kilometer, Uwais Al-Qarni tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW karena Rasulullah saat itu sedang berada di luar, sedang tidak berada di Madinah untuk mengintai musuh. Sahabat mutu yang soleh dan soleha, sosok Al-Qarni begitu fenomenal setelah diketahui Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat melalui wahyu bahwa ada sosok yang tidak dikenal di bumi tetapi sangat dikenal oleh penduduk langit. Saat itu menjadi gempar seluruh sahabat, ingin sekali bertemu dengan sosok Uwais Al-Qarni. Setiap ada rombongan kafilah, rombongan apapun yang datang dari Yaman, bahkan sampai zaman Umar bin Khattab selalu menanyakan, apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Bahkan Uwais Al-Qarni sampai juga hidup di zaman Ali bin Abi Thalib ketika terjadi peperangan Siffin antara sahabat Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan terakhir Uwais Al-Qarni juga diketahui masih hidup dan tinggal di Kufah. Namun setelah itu ia tidak terdengar lagi sejarah kehidupannya. Uwais Al-Qarni saking tawadu dan sederhananya, tetapi tetap memegang erat sunnah-sunnah Rasulullah dan begitu taat beribadah. Selain itu juga sangat berbakti kepada orang tuanya, ibunya yang sudah buta dan rentak. Ketika di suatu tempat ia mulai terkenal, maka ia pindah ke tempat yang baru yang di situ tidak diketahui orang. Sahabat mutu soleh dan soleha, inilah sosok sahabat yang perlu kita tiru, kita contoh. Tentunya anak-anak semua soleh-soleha sahabat mutu mau kan seperti sahabat Uwais Al-Qarni yang tidak dikenal di bumi tetapi dikenal di penduduk langit, terkenal dan dikabarkan oleh Allah kepada Rasulullah melalui wahyunya. Bahkan dikabarkan ketika Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah akan mengatakan kepada seluruh penduduk langit, aku cinta kepada si fulan, maka cintailah si fulan. Lalu seluruh penduduk langit mencintai si fulan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mutu, pelajaran yang harus kita petik dari kisah Uwais Al-Qarni adalah bagaimana ia sosok pemuda yang begitu taat beribadah, sangat baik, berbakti kepada ibunya yang tua dan renta dan tetap memenuhi kebutuhannya. Tetapi di samping itu saking cintanya kepada Rasulullah, ia sangat kangen ingin berjumpa, namun tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW di Madinah. Dan ia atau beliau digelari tabi'in, sahabat yang terbaik, sahabat yang terbaik di mata seluruh umat, bahkan di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat mutu kita bisa mencontoh kisah atau teladan dari sahabat Uwais Al-Qarni. Itu saja yang bisa kami sampaikan, Ustaz sampaikan pada kesempatan Sirah Nabawiyah kali ini, kisah teladan nan menawan dari Uwais Al-Qarni. Salam sahabat mutu soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.